rapat. Saudara, Mahkamah Konstitusi baru saja ini mengabulkan salah satu permohonan yang terkait syarat capres-cawapres. Kita akan langsung coba ulas ini dengan pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, ada Adi Prayitno di studio Kompas TV. Mas Adi, selamat sore, bisa mendengar suara saya? Mas, selamat sore. Oke, terima kasih Mas Adi. Ini sebenarnya kan gugatan atau permohonan ini sebelumnya sudah ditolak. Kemudian yang ini, yang perseorangan kemudian dikabulkan sebagian gitu ya oleh MK. Anda melihat kontestasi politik akan seperti apa ke depan dari perspektif Anda melihat putusan ini, Mas Adi? Ya, saya kira sudah seperti dugaan umum bahwa Mahkamah Konstitusi akan sebagian mengabulkan gugatan-gugatan yang dilakukan oleh partai politik, kelompok orang ataupun perorangan. Jadi yang dikabulkan ini adalah gugatan perorangan terkait dengan bahwa batas umur maksimal umur itu tetap, tapi ada semacam pengecualian bagi mereka yang pernah berpengalaman sebagai kepala daerah ataupun pejabat-pejabat publik yang lainnya, itu juga dipersilahkan untuk menjadi sebagai salah satu kontestan di Pilpres, baik sebagai calon presiden atau sebagai calon presiden. Ini yang sebenarnya dugaan-dugaan publik sudah lama terbaca, bahwa MK akan mengabulkan klausul ini sebagai upaya untuk memberikan peluang kepada siapapun kepala daerah di Indonesia ini untuk berkontestasi di Pilpres ya. Tentu yang menjadi ramai kan seakan-akan ini dikaitkan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Rakang yang memang sejak lama dikait-kaitkan soal kemungkinannya bisa maju di 2024. Tinggal kita tunggu sehari dua hari ini apakah kesempatan yang diberikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini akan digunakan, akan dipakai oleh siapapun yang mendukung Gibran untuk maju di 2024 sebagai bentuk dukungan politiknya berkontestasi di Pilpres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Kan itu arahnya, Mas. Karena kita tidak pernah tahu apakah Gibran Rakabuming Raka kemudian dengan para pendukungnya akan menggunakan kesempatan ini sebagai golden ticket untuk bisa berkontestasi di Pilpres 2024 yang akan datang. Tinggal itu yang paling banyak ditunggu. MK sudah mengabulkan. Betul, narasi sejauh ini ya. Narasi sejauh ini juga ke situ gitu ya Mas Adi. Narasinya ke situ. Memang meski secara substantif tidak pernah bisa kita bantah, ini sebenarnya berlaku umum. Jadi siapapun yang pernah jadi kepala daerah adalah mereka punya kesempatan untuk bisa maju dalam kontestasi di Pilpres. Tapi yang punya resource untuk bertanding di Pilpres 2024 yang akan datang dalam kurun waktu yang cukup sempit tentu hanyalah Mas Gibran Rakabuming Raka. Ini yang sebenarnya sehari dua hari ini pasti akan terjadi sesuatu yang menarik. Apakah kesempatan ini akan digunakan sebagai bagian dari Gibran untuk bisa maju ataupun tidak? Tentu saya tidak mau mendahului siapapun, tapi kesempatannya sudah terbuka, tiketnya sudah ada. Kita tinggal nunggu Mas, kesempatannya ini apakah akan segera ada deklarasi terbuka untuk maju itu. Sampai Mas Adi pun juga menyatakan barusan ya, narasinya juga sudah ke situ. Dalam tanda kutip ini kita tinggal menunggu saja, karena begini, MK juga kan ini tidak hanya sekedar dalam uji materi ini, nanti ke depan ketika ada banyak perkara ini juga akan diuji oleh MK. Semoga tentu kita harapkan ini MK masih bisa menjadi jembatan kita untuk kemudian menjadi guardian of constitution yang selama ini kita harapkan juga kepada MK begitu ya. Mas Adi Prayitno, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, terima kasih atas perspektifnya walaupun singkat. Kami tentu berharap nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Adi untuk melihat kontestasi atau peta politik beberapa hari ke depan ini sebelum pendaftaran di KPU 19 Oktober sampai 25 Oktober nanti. Terima kasih Mas Adi, selamat sore. Siap Mas, terima kasih Mas.